Hadirin yang terhormat, selamat datang. It is such a huge honor saya bisa ada di sini, di tengah-tengah Anda semua yang ada di sini, untuk menjadi host buat malam hari ini. To host someone's amazing, someone great, Pastor Juan Mogi, dan juga launching buku yang kelimanya, by the way. And this is amazing. By the way, gimana rasanya kepala 5? Bingung ngomongnya, biar para hadirin yang menilai. Tapi kalau antara siap nggak siap, tapi kayak mimpi udah 50. Ya. Kayak itu Cilusi sempet nggak? Ya gini rasanya bangun sama om umur 50. Gitu kan? Jangan provokasi dong. Tapi kata orang-orang sih aku nggak kelihatan 50 sih. Kata orang. I love that. Ko Juan, jadi congratulations for the book. Di sini ada ini by Insight Unlimited. Dan ini ada sebuah video dari Insight Unlimited yang ngasih tahu proses pembuatan buku ini. Dan ternyata, ya nonton aja sendiri ya. Langsung kita lihat sama-sama nih. Ini Pastor Juan belum pernah ngeliat nih. Ini apa nih? Welcome TJM. Why say yes to this project? Emang kita punya pilihan? Jadi buku ketiga dari Pastor Juan yang dipercayakan ke Insight Unlimited. Jadi basically pada saat Pastor Juan datang bilang bahwa ini adalah buku 50 tahun dia, pemikiran-pemikiran dia, kenapa dia bisa sampai sejauh ini, itu sesuatu yang menantang karena memang harus sesuatu yang berbeda yang kita harus sajikan sih. Jadi saya langsung ngobrol sama Nana, Nak, Pastor Juan mau bikin buku, saya jelasin semua, harus kita gimana Nak di buku Nak? Ya waktu Yeni ngomong kayak gitu sih langsung kepikirannya satu-satunya cuma nama itu yang muncul adalah ya Fen gitu loh. And surprisingly dia langsung bilang let's do it gitu. Aku langsung immediately say yes karena I've been following his Instagram. Padahal Fen belum tahu isinya apa, but I'm a big kerumitannya fan apa. of Pastor Juan Mogi. Sarangnya. Ini kan ceritanya mau bikin buku ulang tahun Pastor Juan Mogi yang 50. It's like a journey of his life gitu. Jadi kita langsung kepikiran untuk segala macam konsepnya itu dengan benang merah traveling. Kita ketemu Pastor Juan tuh 1 tahun yang lalu ngomongin konsep semua. Fen datang dengan beberapa alternatif konsep gitu sebetulnya. Ya. Jadi beliau langsung suka karena memang itu dia banget yang traveling. Pasrah! Tapi pasrahnya in the good way ya. Jadi beliau itu nggak micromanage, dia membebaskan kita untuk explore sesuai dengan talenta-talenta kita. I know he has a very good taste, tapi aku tuh sukanya dia ini percaya sama kita, kelebihan kita masing-masing dan dia nggak tahu, I don't know what to say. Cover. Jadi udah 95% buku sudah mau rampung nih. Tiba-tiba Fen keluar ide. Guys, gimana kalau kita ubah covernya? Kita langsung Dengan bahan ini. Bahan? Ini udah mau jadi nih Fen. Kenapa Fen? Coba, kenapa bikin metalik yang menyusahkan semua orang ini? So ini the concept behind the cover itu reflection kan. Jadi we have to be fun, be real, and be you. Be fun, be real, be you itu kan menggambarkan Pastor John banget ya. Maksudnya dia itu orang apa adanya, jadi untuk kita bisa bercermin setiap hari, untuk kita bisa menjadi diri kita sendiri. Jadi di part apapun, ini akan jadi memori yang luar biasa. Si metalik ini, Yes. good job Fen. Thank you. Wah, kalau ini sih bukan kita yang ngomong ya, Pastor John aja langsung yang ngomong. Kenapa setiap kita harus beli buku ini? Supaya setiap kita bisa be fun, be real, be you. Haha. That's amazing. That's an amazing video. So, Pastor Juan, saya adalah salah satu orang yang beruntung yang sebelum buku ini rilis saya udah baca. Daniel, izin saya kalau duduk gini saya nggak tahan sih sejam. Boleh nyender nggak? Boleh. Kayak ketemu menteri apa? Oke. Santai aja, kita gini aja kali ya. Jangan banyak ada orang tua. Kalau angkat
cowok tuh angkat kaki gini, bener nggak? Secara apa-apa sih. John Robert Power, bener. Oke. Oh, jauh. Karena kan cowok harus gini, yang bener. Begitu. Oke, Harus sorry. begitu ya. Saya sendiri juga nggak tahu. Soalnya untuk bertahan sejam kayaknya saya kalau kaku nggak bisa keluar. So, Pastor Juan, mungkin you wanna say anything first untuk semua teman-teman yang udah hadir di sini. Tadi kita udah sempat nyapa-nyapa juga. Tapi yang pastinya dari katanya ada yang banyak yang dari luar kota yang datang ke sini khusus untuk merayakan ulang tahunnya Pastor Juan juga gitu. So, if you wanna say anything to them. Oh ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, belum sempat salaman ketemu semuanya, tapi terima kasih banget sudah mau datang. Ada yang naik pesawat dari Kalimantan, ada yang dari Surabaya, dan dari Bandung. Dan sebelum buku ini jadi, udah dipesan dari Korea, dari Australia, Amerika, Belanda. Thank you untuk semua supportnya. Dan semoga 1 jam ke depan kita semua diberkati. Amin, amin, amin. Alright, so again seperti tadi saya bilang, saya adalah salah satu orang yang beruntung yang udah bisa baca buku ini dari awal sampai habis. Dan you know what, ini benar-benar kayak cheat code kali ya. Kalau misalnya di game tuh dapat cheat code-nya gitu. Saya umur 40. Jadi ini kayak saya dapat direction untuk nanti ketika umur 50, how to be you, the successful version of you. And ini the wisdom, the principles, semuanya udah ada di sini. Ini kayak saya baca autobiografi tapi in a very light way. Sangat light banget. Isinya benar-benar nggak kayak biografi, autobiografi yang tebal banget sepertinya. Nah, and I think benar-benar buku kayak contoh nih, saya mau bacain banyak banget itu yang sangat quotable banget, instagramable tapi hashtagable banget gitu. Contoh integritas. Tidak semuanya perlu dimiliki, tidak semuanya perlu diceritakan, tidak semuanya perlu dicoba, untuk semuanya diperlukan penguasaan diri. Ini kena banget buat saya. You know, and I think seperti tadi interview dari teman-teman Inside Unlimited, saya sendiri walaupun belum tahu filosofi di cover ini, tapi when I read this, saya reflektif banget dan I can feel the Holy Spirit guiding saya ketika saya lagi baca buku ini. So thank you so much, really thank you so much for writing this book. Boleh tepuk tangan dulu buat Pastor Juan for doing this. This is amazing. Kita ngobrol dari masa kecilnya seorang Pastor Juan dan kita masuk ke map 1. Jadi ini Bapak Ibu sekalian kalau misalnya baca buku ini kayak dibawa ke life journey-nya. Kita traveling bareng sama Pastor Juan. Jadi ada map 1 sampai map 24 gitu. Dan setiap map itu ada kayak tujuan-tujuan lokasinya dan kita sendiri akan diajak kayak perjalanan hidup seorang Juan Mogi. Begitu juga dengan prinsip-prinsip yang dipelajarin dari cerita hidupnya seorang Juan Mogi. Jadi kalau misalnya kita lihat di map 1 ini, udah pasti kita ngomongin soal prinsip dari orang tua. Di sini ada Pastor Wem dan juga Pastor Meiti di sini yang benar-benar mempunyai peran yang sangat luar biasa sekali. Di sini ditulis, orang tua saya tidak sempurna dan mungkin tidak sehebat orang tua lain, tapi mereka yang terbaik untuk saya. Saya bisa mengerti tentang Bapa di surga lewat kehidupan papa saya dan mengerti peran Roh Kudus sebagai penolong lewat kehidupan mama saya. Saya bisa punya kesempatan mengalami surga di bumi ini lewat keluarga. Nah, tapi di sini juga ditulis, saya dan keluarga melalui proses kehidupan yang berat di mana kami harus melewati krisis ekonomi dan kami tidak memiliki apapun secara materi pada waktu saya kecil. Nah, ini menarik sih, Pastor Juan, karena ketika kita ngomongin mengalami surga di bumi lewat keluarga, saya nggak ngira. Habis itu langsung ditulisnya kehidupannya berat waktu kecil. Di mana kita harus melewati krisis ekonomi. Seperti apa seorang orang tua itu bisa menciptakan surga di bumi untuk anak-anaknya. Di mana saat lagi sangat sulit sekali di kehidupannya. Iya, kita sempat melewati masa yang senang. Tapi Tuhan izinkan proses lewat ekonomi untuk memanggil papa mama saya ketemu secara pribadi dengan Tuhan. Otomatis anak-anak juga mengalami masa yang sulit itu. Di saat masa sulit itu sampai kita nggak punya tempat tinggal,
kita dipinjemin tempat, harus tidur sama-sama di lantai, di tikar, nggak ada AC. Biasanya pergi kemana-mana ada supir, terus bisa makan dan lain-lain. Kali ini mesti makan pun kita mesti berdoa. Kita ngalami misalnya, saya nggak tahu kenapa dulu bayar uang sekolah, batasnya tanggal 10. Terus bayar listrik tanggal 10. Jadi nama-nama yang belum melunasi uang sekolah kan ditempel di papan sekolah. Jadi dari kecil aku udah terkenal. Jadi, nah. Untuk sesuatu yang salah tapi ya. Jadi yang menunggak uang sekolah. Oh. Tapi setiap kali saya cerita, Pak mesti bayar les, Pak mesti bayar uang sekolah, dia tenang. Tenang. Nah papa saya itu orang Manado, mama saya orang Bandung, saya lahir di Jakarta. Papa saya, mama saya bilang ini, doa Jo. Kita suka rapat kakak adik. Nggak ada jawaban yang lain ya selain doa Jo. Tapi di situ saya ngerti bahwa ternyata doa itu berkuasa. Jadi kita ngalami di mana yang lainnya main game and watch, kita nggak bisa main, kita cuma ngeliatin. Makanya sampai sekarang, kamu tadi ada ngomong satu istilah, hampir saya udah, aduh Tuhan tolong. Karena saya nggak pernah main game kan. Terus teman-teman sebelah main bulu tangkis tetangga, saya bilang pinjem dong raketnya. Jadi dia bilang boleh, teman-teman saya baik banget. Tapi dia pinjemin setelah pada capek. Jadi pas saya dapat raketnya, emang saya main sama tembok. Nah di saat seperti waktu saya cerita, terus teman kalau sekolah kan teman saya bilang, libur mau kemana? Kita mau makan aja bingung, gimana mau libur? Nggak pernah naik pesawat. Tapi setiap kali saya cerita, dia bilang ini, pasti satu saat kita naik pesawat. Pasti satu saat. Jadi sebuah ketenangan, sebuah figur Bapak di surga. Nah kasih itu yang gak membuat kita tuh kayak marah-marah, kok kenapa kita lahir di keluarga seperti ini. Bahkan di tengah kekurangan kita bisa enjoy. Kurang lebih kepanjangan gak ya? Itu salah satu yang saya di tengah seperti itu kita gak kayak orang stres, kita bisa kumpul sama-sama, doa gitu. Saya ngerasa ini mungkin ada yang mengalami juga khususnya di masa pandemi gitu. Dimana sebelum pandemi sepertinya hidupnya sangat berkecukupan. Setelah pandemi hidupnya mungkin tidak seperti yang dulu lagi gitu. Nah mengalami perbedaan standar kehidupan itu kayaknya membawa stres yang amat berat di rumah tangga. Suami istri jadi berantem, suami kayak lebih sensitif, istri juga kayaknya kenapa suami gue marah-marah terus, akhirnya anak yang kena. Tapi ya itu dia, saya tertarik ketika Pastor Juan di sini bilang bahwa tetap biarpun keadaan seperti itu, saya tetap mengalami surga di bumi. Jadi sebenarnya ketika lagi sulit, ketika lagi kesulitan, ketika lagi resesi misalnya, dunia ini bilang kalau misalnya kita lagi ada krisis ekonomi dan resesi, bagaimana kalau misalnya dari pandangan seorang Juan Mogi yang kecil saat itu melihat ayah dan ibunya, bagaimana ayah dan ibu itu menciptakan surga tersebut gitu. Sampai akhirnya apakah ada perasaan takut, apakah perasaan frustasi, dan doa seperti apa yang dilakukan bersama keluarga? Jadi waktu saat itu di tengah kekurangan, selain kata-kata iman yang mereka beri, saya jujur udah lupa doainnya apa, tapi yang banyak kita lakukan, kita banyak memuji menyembah Tuhan. Disitulah saya belajar jadi seorang penyembah itu seperti apa. Wow, jadi menyembah di saat suka dan di saat duka tetap kita terus menyembah gitu ya. That's amazing. Saya ya. Doanya udah lupa, tapi dampaknya yang gak pernah hilang. Bahwa kita bisa memuji Tuhan bukan saat kita senang, tapi kita udah belajar memuji, menyembah Tuhan saat kita susah. Ya. Nggak ada alasan untuk kita bersyukur, tapi kita belajar bersyukur. Ya, ya. And sampai hari ini itu yang saya rasakan juga sih dari seorang Pastor Juan juga gitu. And I think impact itu akhirnya bukan ke keluarga saja, tapi sekarang ini ke ribuan jemaat di Gilgal juga gitu, Pastor. So, ya, Pastor Wan, Pastor Meiti. Daniel punya tisu nggak? Saya nggak bawa. Saya
Kita ngomongnya be fun, saya nggak mikir kalau bakal nangis. Jujur. Ada tisu juga. Karena kita harus real apa adanya pakai. Iya bener. Ini aduh. Oh, iya. Maaf. Sorry. Iya, ini sampai kotaknya. Saya lepas lupa kalau Daniel tuh cowok. Maaf ya. Oke, thank you. Sorry. No, thank you for sharing that. It's karena saya ngerasa jujur setiap pertanyaan yang saya tanya, saya selalu mikir bagaimana kalau misalnya ada satu orang di sini yang sedang mengalami hal tersebut dan bagaimana kita bisa belajar dari seorang Juan Mogi, bagaimana caranya ngelewatin hal tersebut dan menyembah, memuji itu menciptakan surga di bumi ini bagi generational ya, bukan cuma bagi kita aja tapi bagi istri, bagi anak-anak, bagi keluarga kita gitu. So thank you for that reminder. Thank you. Ngomongin soal yang di map kedua, by the way, kita jadi tadi map pertama tentang peranan orang tua dan di sini juga luar biasa sekali ada benar-benar pegangan-pegangan hidup, ada 8 pegangan hidup yang diberikan oleh ayah kepada Pastor Juan dan itu di map pertama. Di map kedua kita ngomongin soal self image, gambar diri. Di sini saya lahir dan bertumbuh dalam keadaan tidak percaya diri sehingga saya memiliki gambar diri yang buruk atau bisa disebut rusak. Hal ini disebabkan karena beberapa keadaan. Saya lahir dalam keadaan fisik yang cacat. Saya merasa tidak sehebat orang lain, tidak memiliki banyak keahlian. Waktu kecil saya merasa fisik saya tidak sempurna, saya gemuk, pendek, dan memiliki mata sipit. Kok pada ketawa ya? Ini ditulisnya waktu kecil, bukan kemarin. Ya. Habis pulang dari Korea agak gedean dikit. Secara akademis saya tidak pintar dan ini dibuktikan dengan nilai-nilai di sekolah yang kurang dibandingkan murid dan saudara saya yang lain. Secara ekonomi kami sedang mengalami proses sehingga merasa tidak seberuntung yang lain di mana mereka memiliki rumah, kendaraan, mainan, kesempatan berlibur dan rekreasi serta banyak hal lainnya yang bisa didapatkan karena memiliki uang dan beberapa hal lainnya. Tapi proses pemulihan gambar diri saya mulai pulih pada tahun 1987 saat saya berusia 14 tahun. Di mana saya mengalami lahir baru dan bertemu Tuhan secara pribadi. Umur 14 tahun, what happened? Triggernya apa? Iya, jadi kenapa sampai sekarang kita benar-benar concern sama youth dan salah satu visi untuk tempat beribadah ini karena gereja kan kita adalah yang pertama Art Center, yang kedua Next Generation Center, yang ketiga adalah Equipping Center. Ya. Kita sangat concern sama Next Gen karena menurut saya bukan hanya saya yang mengalami seperti itu, bahkan saya temukan sampai orang yang dewasa pun gambar dirinya nggak pulih. Karena kenapa saya begini, kenapa nggak saya seperti orang lain. 14 tahun itu saya ketemu Tuhan dalam sebuah pertemuan dan di situ diajarkan bahwa kita sungguh luar biasa. Ditenun dalam kandungan ibu kita, kejadian kita dahsyat dan ajaib. Hal yang sangat simpel bagi orang yang belum pernah mendengar, oh ternyata saya itu kan waktu zaman itu udah ada made in China, orang tuh sangat, oh ini made in Italy, oh kalau made in negara tertentu kurang. Ya. Berarti saya ini made in heaven dong, Tuhan yang buat. Wow. Kenapa saya pikir saya seperti ini? Tiba-tiba saya diciptakan serupa dengan gambar Tuhan, kejadian saya dahsyat dan ajaib, firman itu begitu hidup dan tiba-tiba merubah kehidupan saya, Wow. dan lewat proses saya bangkit. Wow. Gambar diri apa setelah dapat pewahyuan tersebut, the revelation, dari yang tadinya gambar diri yang negatif, yang mungkin kalau misalnya sekarang tuh bahasanya victim mentality, di mana orang itu sering banget, aduh ini karena kalau misalnya gue nggak lahir di Indonesia atau lahir di Amerika, gue pasti lebih sukses dari sekarang. Kalau misalnya kan itu menyalahkan semua keadaan. Kalau orang tua gue nggak seperti ini atau orang tua gue mungkin nggak pernah mengalami krisis ekonomi misalnya, atau misalnya kalau mata saya tidak sesipit ini, you know, like apa yang tadinya victim mentality atau menyalahkan orang-orang di sekitar, kenapa sampai akhirnya gambar diri apa yang akhirnya Tuhan taruh ke dalam seorang Juan Mogi? Ya, yang pertama adalah walaupun saya nggak punya apa yang dimiliki orang lain, tapi saya punya Tuhan.
Bukan apa yang saya punya, apa yang saya pakai, tapi siapa yang ada di dalam saya. Itu merupakan modal dasar sebuah gambar diri yang berubah yang Tuhan kasih dalam hidup saya. Yang kedua, ternyata yang perlu dikejar itu, kan kita diciptakan serupa dengan gambar Tuhan. Karena dosa, for all men have sinned and fall short the glory of God. Ya. Nah, Tuhan tebus kita, Dia pulihkan. Sehingga yang saya perlu kejar bukan hanya seperti orang lain, mungkin punya karir yang lebih tinggi, punya uang yang lebih banyak. Tapi saya mengejar gimana karakter saya yang gak baik, tambah hari tambah jadi serupa dengan Kristus. Itu yang kedua. Yang ketiga, papa saya juga menolong, dia bilang Tuhan tuh gak pernah ciptakan ada orang malas. Kalau orang rajin pasti dia bisa. Nilai saya parah, kalau pertemuan keluarga jadi bahan bully. Siapa yang juara 3? Saya juara 3 dari belakang. Dulu kan pakai ranking 40, saya ranking 37. Semenjak saya ngerti itu, nilai saya melonjak. Ada guru les saya yang sekarang udah bertobat, terus kerja di gereja. Karena dia dijamah Tuhan, lahir baru, dipulihkan, sampai sekarang masih dilayani. Dan mulai berubah, mulai dari SMA, kuliah, yang nilai-nilainya semua tuh memalukan. Tapi kalau ceritanya sombong nggak? Jangan, biril. Ya. Nah itu, bagus banget. Biril. Jadi dari awal sampai selesai saya punya matematika one flat. Manajemen saya one flat, bahasa Inggris one flat. Dan ada dosen saya di sini, Pastor Jimmy Untoro. Waktu saya ambil master teologi, kata mereka saya lulusan terbaik. So menurut saya lewat proses, jadi itu nggak langsung teng. Itu dua hal yang pertama. Terus ya saya pede aja. Karena kalau dunia semuanya es, dunia nggak indah. Kan kalau di kebun binatang semuanya semut, makanya ada gajah, ada badak, ada kudanil. Ya. Jadi di saat ada itu apa tadi yang terakhir? kudanil. Bukan kudanil Mananta, tapi kudanil yang di Taman Safari. Gak usah disebutin juga, Pastor. Walaupun saya berusaha, sampai sekarang saya berusaha. Ini gambar diri saya lagi rusak nih barusan. Oke. Nanti nggak usah beli, saya kasih aja Oh, iya, bukunya. boleh. Nanti di bab kedua pelajari gambar diri, Tuhan pasti jamana. Tapi saya berusaha sebisa mungkin. Jadi dengan semua kekurangan tadi pelan-pelan bangkit dan saya jadi pribadi yang pulih. Luar biasa sekali. Jadi itu yang benar-benar akhirnya dari insecure jadi secure karena ini by the way ya, saya mungkin karena ngomongin kebun binatang tadi, jadi saya keinget. Saya pernah sama istri saya sama anak-anak saya itu kita lagi ngantri mau foto sama orang utan. Jadi untuk foto sama orang utan di Taman Safari itu kita harus bayar 50.000 satu orang. Nah jadi ketika saya ngantri, kita banyak orang yang ngantri juga gitu kan. Nah ketika kita ngantri mau foto sama orang utan, orang-orang yang ngantri pengen foto sama saya. Saya nggak cas apa-apa loh. Gratis foto sama saya. Paling nggak mirip juga, bingung juga. Enggak, ya itu gratis. Jadi sebenarnya saya mikir value saya itu lebih rendah daripada orang hutan saat itu. Dan kalau saya kita nggak secure arahkan. dalam Tuhan, Daniel, can we pray for you? please. Oke. Saya masih perlu deliverance, Pastor. Saya masih dendam sama orang hutan itu. Iya. Oke. Tapi yang pastinya ini again ya, there's so many reminders about leadership. Saya sendiri juga belajar banyak banget soal leadership di sini. Bukan cuman leadership dari segi memimpin gereja atau manajemen cara memimpin gereja, tapi benar-benar it's all about life. It's the management sendiri saya bisa terapin di channel YouTube saya juga, cara manage bisnis saya di The Mall of Indonesia, dan I really find this a lot of these principles itu bisa diterapin bukan cuma di kehidupan bergereja saja atau sebagai pemimpin gereja, tapi benar-benar untuk semua kalangan gitu. The wisdom to get this itu benar-benar harus melewati pengalaman hidup yang naik turun sih. Nah, sampai akhirnya ketika kita ngomongin naik turun, akhirnya sampai ke yang namanya sukses, right? Kita ngelihat semua di sini setuju kalau misalnya kita bilang seorang John Mogi itu adalah seorang yang sukses. Tapi sebenarnya definisi sukses sendiri bagi John Mogi itu apa? Daniel, sebelum ngomongin sukses, saya mau ralat sedikit. Saya sampai sekarang juga masih terus bergumul, tapi karena kebenarannya saya punya, saya bisa menang untuk gambar diri. Contoh,
misalnya waktu kita pergi ke konferensi luar negeri, ada Pastor Jeffrey di sini. Saat-saat dia tanya, kamu kok nggak ngumpul di lounge? Lounge apa ya? Saya bilang, itu udah network. Terus ngapain? Kamu ngumpul ketemu teman-teman. Duh, saya bilang bingung ketemu bule-bule. Maksudnya walaupun saya bisa bahasa Inggris, sombong nggak ya? Be real. Tapi begitu waktu mereka udah Wednesday, girls, udah gitu. Terus saya suka, kalau kayak kita kan sesama tuh ngomong enak, bisa bercanda, lama-lama aduh gue ke WC juga nih. Jadi masih ada kayaknya kalau ke bule tuh nggak pede. Tapi Sungkan gitu ya. sungkan, apalagi kalau diundang terus ke rumahnya, suruh pengen cepet-cepet balik ke hotel. Jadi saya masih bergumul. Jadi tadi kan saya bilang sampai semuanya udah pulih, ada diingetin bagian-bagian yang saya masih berjuang. Tapi sekarang udah bisa lah sama bule-bule, Pak Le, saya udah bisa. Oh yes. Oke, kembali ke sukses. Ya. Yes. Sukses menurut saya sempat kacau. Karena saya bertumbuh di lingkungan kalau ketemu pendeta-pendeta, oh yuk gerejanya di mana? Gedung sendiri atau ngontrak? Dan kita ngontrak, udah diusir 4 kali kan. Dari sini diusir, ada yang selalu lebih tinggi. Yang udah pada punya gedung, kita nggak punya. Terus yuk berapa kali kebaktian? 2 kali. Oh kita udah 7 kali, udah sampai nggak muat nih gitu. Terus jemaat yuk berapa? Yang lain udah ribuan gitu. Jadi dari kecil waktu saya ngikut papa saya, oh suksesnya pendeta tuh kalau kebaktiannya banyak, punya gedung. Sampai ternyata, saya nggak bilang pendeta-pendeta itu salah. Sampai saya ketemu, ternyata sukses bukan seberapa terkenal kita, berapa banyak follower kita, berapa banyak aset kita. Tapi bagi saya ini yang saya temukan, sukses adalah bagaimana kita bisa melakukan firman Tuhan. Kalau hari ini kita baca firman Tuhan, kamu harus murah hati. Terus kita murah hati, biasa makan siang sendiri. Kali ini kita ajak teman kita. Menurut saya kita udah setahap sukses dalam kehidupan. Yang kedua, sukses itu bagi saya waktu kita bisa menemukan pekerjaan baik yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Banyak orang sendiri yang bingung, aduh sekolah ngambil apa ya? Udah jadi pebisnis, aduh sebenarnya saya pengen jadi penyanyi. Nah waktu saya ketemu, kan tadinya saya pengen jadi pebisnis. Di tengah saya selesai sekolah manajemen, terus lagi magang, di hati saya tuh kok ada suara, kamu kerja di marketplace, itu pelayanan kok. Tapi kalau semuanya di marketplace, jadi profesional pebisnis, nanti kalau profesional atau pebisnis itu mereka mau datang ke Tuhan, siapa yang muridin mereka? Siapa yang bimbing mereka? Wow. Tuhan taruh gini, aku pengen kamu ada di gunung yang ini untuk kamu mengembalakan mereka. Nah disitulah saya ketemu sukses yang menurut saya itu pekerjaan baik yang Tuhan sudah siapkan. Ya. Nah boleh berapa Daniel? Apa tadi? Boleh berapa? Boleh. Banyak. Yang ketiga bagi saya sukses itu setelah kita ketemu pekerjaan baik yang ada itu kita mesti ngembanginnya. Ada orang, oke, saya udah jadi pendeta. Tapi yang digembalakan lagi bergumul gimana caranya pindah gereja. Karena dia nggak pernah maju dalam hidupnya. Nah, jadi kita harus terus belajar. Bagi saya sukses adalah saat kita mengembangkan potensi yang Tuhan kasih. Dikasih satu, melipat gandakannya. Dan yang berikutnya bagi saya sukses adalah menolong orang lain. Kan kalau udah sukses, wah, nih saya nih. Tapi sekeliling kita menderita semuanya. Waktu kita bring out the best dari orang lain, dari orang lain. Maaf tadi ngatain kamu. Puas. Oke, jadi dari orang lain. Terus orang lain maju, bagi saya itu sebuah kebanggaan. Kayaknya sukacita, so sukses it's not all about me but about others. Ya. Satu lagi ya, bagi saya sukses bukan sebuah hasil akhir. Sukses adalah sebuah perjalanan daily, bagaimana kita menjadi serupa dengan Kristus. Hari ini mungkin kita gagal, marah-marah tadi. Marah-marahnya sebelum khotbah lagi. Nah, saya pernah kejadian kemarin, sampai karena saya nggak pernah marah. Pokoknya nggak pernah, saya ngomong, tapi kali itu saya benar-benar kesel, ini udah mau kebaktian. Lalu saya ngomong sesuatu nggak marah-marah, tapi karena saya nggak pernah begitu, orang diam semua. Saya tahu saya salah. Saya bilang, teman-teman, saya minta maaf ya. Saya udah gak jadi contoh hari ini, saya tolong diampuni, terus kita doa sama-sama. Nah bagi saya hari itu saya gagal. Tapi bukan berarti saya gak sukses, karena besoknya saya bangkit lagi, bagaimana saya berjalan untuk terus jadi serupa dengan Yesus. Itu sukses menurut aku, yang aku belajar dari firman. That's amazing.
ketika kita ngomongin sukses, udah pasti hal pertama yang kita pikirin adalah jabatan. Yang kita pikirin adalah finansial, atau jumlah followers tadi gitu kan. Karena sepertinya kesuksesan kita itu hanya ditentukan oleh angka atau matrix gitu. Jadi tapi ini baru pertama kali ketika saya baca buku ini, saya ngeliat bahwa sukses adalah sebuah perjalanan sampai kita menjadi serupa dengan Kristus. Itulah sukses sebenarnya, di mana setiap hari apakah kita sudah semakin serupa dengan Kristus atau enggak gitu. Sukses adalah pilihan-pilihan yang kita tentukan pada hari tersebut, apakah ini Christ-like atau it's not Christ-like. And I think itu sebenarnya yang menjadi pengingat banget sih buat saya dan dari buku ini juga gitu. And you know, it's so amazing. Tadi ketika Pastor Juan ngomong bahwa sebagai seorang pemimpin di Gilgal, untuk minta maaf sama teman-teman, it's a very hard thing to do. I think ya, apalagi misalnya contoh saya gitu ya sama staff-staff saya ngerasa apa yang saya katakan udah pasti paling bener. You know, I created the business, I produced the business, dan apalagi saya juga ngerasa selama ini saya udah berhasil loh mengumpulkan YouTube channelnya misalnya, mengumpulkan follower dan lain-lain. Jadi untuk minta maaf sama staff saya, kayak tadi, itu butuh kerendahan hati yang sangat banget. Kok bisa sih? Kok bisa seorang Juan Mogi bisa minta maaf sama staff juga? It's very tough. Ya, belajar itu mungkin di bab saya tentang kepemimpinan, bahwa seorang pemimpin tuh harus belajar minta maaf. Seorang pemimpin harus belajar mendengarkan. Saya begitu tahu reaksi mereka beda, pelan saya ngomong cuma pelan. Gimana sih, kau udah janji gak tepat, kan jadi kacau semuanya. Karena saya orangnya senang rapi, teratur gitu, itu mengusik saya. Karena kenapa sih bisa minta maaf? Karena Tuhan Yesus yang saya ikutin ngajarin gitu. Dan semenjak saya ngerti sukses yang benar, saya jalani hidup sebagai pendeta, nggak stres karena nggak ada yang perlu dikejar, nggak ada yang perlu dibuktikan. Aku bisa mengembalakan dengan fun, bisa jadi apa adanya saya. Jadi setelah saya breakthrough ditanya, yuk pakai gedung di mana? Oh ngontrak. Iya saya bilang ngontrak, siapa tahu dia mau nyumbang kan. Terus sampai akhirnya punya gedung sendiri. Terus bisa jadi, saya nggak perlu membandingkan sama orang. Kebaktiannya 7, ya bagi saya kan capek. Setelah kebaktian kita udah 6, capek juga khotbah 6 kali. Ngomong hal yang sama, terus harus dengan, saya kan juga khotbahnya energik gitu kan. Dan saya bisa jadi diri saya sendiri tanpa membandingkan. Gilgal adalah Gilgal, Gilgal bukan gereja yang lain. Gilgal adalah gerejanya Tuhan Yesus, bukan Juan Mogi. Wow. Ngomongin soal kepemimpinan, berarti untuk bisa berada di posisi sukses ini, selain butuh kepemimpinan, habis itu butuh apa lagi? Manajemen, butuh mimpi yang besar. Karena ini ada sih di kalau nggak salah di bab awal gitu ya, di map beberapa, kayak di map 5 adalah kepemimpinan, map map 7 kalau nggak salah ngomongin, oh ya banyak lah. Ya. Saya juga lupa. Iya saya juga tadi, padahal saya udah baca loh cuman ya. Anyway, nah kalau misalnya ngomongin soal mimpi. Iya. Apakah mimpinya seorang Juan Mogi dulu sudah tercapai hari ini? On progress. Oke. Yang benar on progress atau in progress? On progress. Ya on progress aja, saya nanya sama bule, jangan. Oke. Sukses itu menurut saya diperlukan juga sebuah mimpi. Mimpi itu harus dituangkan kepada visi. Dulu saya punya mimpi menjadi seorang pengusaha yang sukses karena papa saya seorang pengusaha, keluarga kawan-kawannya pengusaha. Jadi lingkungan itu bisa membentuk mimpi seseorang. Tapi waktu perjumpaan dengan Tuhan di tempat pekerjaan saya, waktu saya magang, tiba-tiba saya berubah. Semenjak papa saya lahir baru tahun 77, saya kemanapun digiring. Zaman dulu, Senin sampai Sabtu persekutuan doa. Ya. Saya bisa hafal mungkin 200 lagu, 300 lagu, saya bisa nyanyi non-stop. Wow. Itu tiap hari persekutuan doa.
kita maha hadir. Jadi begitu Tuhan bilang kalau semua orang di dunia bisnis siapa yang melayani di gereja. Right. Tiba-tiba shifting pemikiran saya, terbayang semua gereja yang saya pernah datang. Karena papa saya itu temennya banyak sekali. Jadi pendeta-pendeta. Jadi saya kenal pendeta ini, gereja ini. Saya punya mimpi, Tuhan kalau Tuhan panggil saya jadi gembala, saya pengen bangun sebuah gereja yang baik, yang gak ya jadi contoh, gak jadi batu sandungan. Gereja jangan membosankan. Saya dulu ke gereja ya, karena harus kan, kalau bisa biar cawan ini berlalu daripada aku. Terus sementara dengerin khotbah, di sini makan apa ya, giliran pendeta ngomong apa, tidur, main. Saya bilang selain gereja itu menyenangkan, orang pengen ke gereja. Yang kedua, Tuhan kalau suruh saya khotbah, jangan sampai orang tidur. Saya pengen tuh kalau saya khotbah orang begini, wow, oh gitu, wow gitu. Jadi orang sampai, ya kok udah habis gitu, itu mimpi saya. Wow. Yang ketiga saya bilang, Tuhan saya tuh pengen membangkitkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas di marketplace. Ya. Lalu saya ingin bawa orang lain tuh sukses dalam hidup. Itu beberapa mimpi saya. Dan menurut saya waktu saya punya mimpi itu ternyata mimpinya Tuhan. Nah seringkali kita punya mimpi marah sama Tuhan, kok mimpi saya gak jadi kenyataan. Ya. Karena mimpi harus sesuai dengan firman Tuhan. Dan Tuhan membawa saya berjalan ke arah mimpi itu. Wow. Jadi menurut saya mimpi related dengan sukses. Ya. Yang kedua tadi kepemimpinan ya. Ya. Nah seandainya Tuhan bawa itu menjadi kenyataan, memulai sesuatu mungkin mudah. Tapi gak gampang untuk menjalankannya dan finishing well. Itu diperlukan sebuah kepemimpinan. Nah di dalam satu bab buku saya bahas kepemimpinan itu semua intisari apa yang saya pelajari dari mentor saya, dari seminar-seminar, apa yang saya praktekkan. Misalnya pemimpin itu nggak pernah boleh terus berhenti belajar. Yeah. Bukan hanya belajar tapi berubah. Jadi begitu dia belajar ya udah dia selesai. Orang saya aja yang suka belajar ketinggalan, ada anak saya di sini, saya kan nggak pernah nonton TV ya. Dan bagi saya bangga banget, rohani banget gak pernah nonton TV. Ternyata gue kampungan, gak tahu banyak hal. Jadi COVID merubah banyak hal karena akhirnya saya di rumah gak sibuk. Dan saya waktu, itu kayaknya like saya terbanyak di Instagram. Waktu saya nganggur kan, orang pada nonton drakor. Saya tanya, teman-teman pengen nonton drakor nih, apa sih yang bagus? Crash Landing on You, Itaewon Class atau apa? Wah itu langsung, kalau posting firman gak sebanyak itu. Nah, dari situlah saya kenal si Crash Landing on You dan lain-lain. Saya sama anak saya nyetir naik mobil, pergi berdua. Saya putarkan lagu. Dad ini lagu yang Dedi puterin waktu kecil ya, buat lagu buat tidur, bener lagu rohani. Terus Dad bisa pinjam handphonenya nggak? Ayah mau cari lagu Spotify. Terus dia puterin lagu. Saya bilang enak juga nih lagu. Siapa nih Cak? Maroon 5. Oh apa ya? Saya bilang saya tahu Makaron kan, Makaron. Dad ini Maroon 5. Terus dia ganti lagu, ini enak juga nih Cak, ini apa? Oh ini Ed Sheeran katanya. Wah, saya jaim dong, oh bagus juga Cak. Pulang gue cari, mana tuh tadi? Masukin langsung ke list saya. Yeah. Ternyata dunia saya terlalu kecil, saya nggak tahu Instagram. Daniel kalau ketemu saya dulu pingsan, saya kayak udah om-om, kumisan, rambutnya kayak horden, pakai celana bahan, pakai dasi. Wow. Terus suruh pakai sneaker, pakai sepatu olahraga. Jadi kalau saya nggak belajar mungkin nggak sebanyak anak muda yang sekarang bisa relate dan mereka mau dengerin saya karena mereka bilang kamu nggak seperti orang lain. Mau main sama kita, mau ngomong. Itu salah satu saya banyak belajar. Medsos pun saya belajar walaupun nggak gampang hidup dalam dunia medsos. Setiap kali lu posting lu mesti mikir, lu harus berani dihujat dan lain-lain. Wow. Tapi semakin dewasa sekarang posting, kamu udah follow aku? Follow aku deh. Terus kan mesti real, nggak boleh malu. Nah, I follow you, oke. I follow you juga Oke. kok, aku sudah follow back Kak. Pasti silent follower ya, kamu nggak pernah komen. Terus si aktif, follow Jesus aktif, follow medsos mesti aktif. Aduh. Ya itu kepemimpinan ya mesti belajar lah. Ya. Terus menurut saya satu hal lagi, sukses itu nggak boleh satu saat. Di zaman ini dia sukses, abis itu di end. Sukses harus bisa memultiplikasi diri. Ya. Salah satu yang saya cerita, dulu saya seneng deh kalau orang ngomong, khotbahnya bagus ya, seneng ya. Of course. Terus satpam aja tahu kalau Pastor Juan khotbah rame ya. Tapi menurut saya sih mentor saya kasih tahu gini,
lu kalau gitu orang datang karena jualan mogi, udah gak usah diumumin, biar orang datang karena cari Yesus. Dan saya memultiplikasi diri saya karena, Daniel udah pernah dengar khotbah saya belum sih? Udah. Kalau itu udah. Menurut Daniel sendiri bagus gak? Udah mulai berani ya? Siapa dia talk saya? Ya kalau biasa aja. Menurut kamu khotbahku bagus gak? Ada Tuhan di sini. Direkam. Iya. Oke, saya tahu nggak bagus. Biasa kamu kalau tes Sorry, kebohongan ini- udah gagal. ini memimpin dengan inspirasi dan bukan dengan dominasi, intimidasi dan manipulasi, Pastor. Oke, jadi kembali ke khotbah saya. Betul. Jangan tanyanya di depan orang banyak, Pastor. Ya pasti harus bilang boleh, pasti harus bilang bagus gitu Oke. kan. Ya. Nah, jadi kembali ke kita fokus lah. Mereka kan juga mesti pulang besok kerja. Oke. Kesian. Saya pikir gue khotbah, kalaupun sampai 80 tahun saya khotbah, karena saya di organisasi, jadi suka cerita, ada yang sampai udah stroke masih mau khotbah, habis 10 menit dia lupa khotbahnya apa. Nah terus gimana caranya mendudukan dia kembali supaya nggak khotbah lagi. Wow. Nah jadi pujian lah haleluya 12 kali. Saya pikir kalaupun gue kuat 80 tahun, yang generasi baru anak gue mungkin udah tidur kali itu, opa khotbah apa misalnya gitu. Nah jadi dari setahun saya khotbah mungkin 35 kali, 32 kali. Sekarang mungkin saya udah tinggal 15 kali khotbah. Wow. Dan kayak orang tahu, oh Perjamuan Kudus pasti jual mogi. Terus, tapi saya buka semua rahasianya, nggak apa-apa lah ya. Terus, Pastor Juan saya masih ada nggak sih? Dia ngajak Juan, lu putar jadwalnya katanya. Jadi saya suka putar Perjamuan Kudus bukan Juan, yang datang lebih banyak. Wow. Jadi ternyata lu cuma kegeeran doang. Sekarang mungkin udah ada belasan pembicara baru. Ternyata yang 24 tahun, 26 tahun khotbahnya bagus. Jadi ternyata pemimpin yang sukses bukan hanya dia merasa dirinya hebat, tapi hebat cuma satu saat. Ya. Dia mesti pikirin sukses itu mesti berlanjut Ya. dan mesti ada suksesor. Jadi sekarang udah banyak pembicara baru dan aku udah tenang. Ya, memultiplikasi diri itu emang sulit banget. Apalagi saya saya selalu mikir gitu ya, what if ketika Saul ngedenger orang-orang rakyat-rakyat nyanyi soal Saul membunuh 100 orang tapi Daud membunuh 1000 orang. Ya kan ada tuh di Injil. Beribu-ribu dan berlaksa-laksa. Iya. Kenapa? Iya, yang satu beribu-ribu, yang satu berlaksa-laksa. Oh gitu ya. Yang pakai ayam itu. Terima kasih, saya harus belajar lagi dalam ini. Ya. Tapi udah intinya udah benar. Ya, Iya. benar-benar lah Iya, intinya oke. gitu ya. Poin saya adalah saya selalu ngebayangin kalau misalnya Saul itu ngerasa secure dengan dirinya dan dia wow, Daud udah lebih melebihi saya dan saya bisa mentorin dia sekarang. Karena namanya akan berbeda sih. Saul sebagai mentornya Daud, sang raja yang luar biasa gitu. Tapi sekarang yang kita tahu adalah Saul dengan insecurity-nya dia itu tidak berhasil memultiplikasi raja di Israel sehingga akhirnya akhirnya dia jadi insecure, dia pengen ngebunuh Daud dan lain-lain gitu. So I feel emang leadership yang diingini oleh Tuhan harus bisa berhasil memultiplikasi itu sih. Ngomongin soal leadership setelah berarti seorang leader pun juga harus bisa manage, management. So tell me more about management. Sebelum saya bahas manajemen, Daniel menurut saya seorang pemimpin yang berhasil adalah papa saya yang hadir di sini. Karena papa saya yang founder dari GBI Gilgal, beliau sekarang usia, takut salah papa 81 atau 82. Aduh. 81, karena ada dua papa, satu papa mertua takut ketuker. Iya, jadi papa menurut saya dia happy masih hidup, lihat saya bisa mimpin. Papa happy gak sih lihat aku mimpin? Gak takut saya kegeeran juga. Boleh kasih applause gak untuk papa saya? Menurut saya dia memberikan contoh sebuah kepemimpinan yang sukses. Ya. Kembali ke manajemen. Banyak buku manajemen yang saya baca, tapi ada satu definisi yang saya suka. Management is the art of planning, organizing, directing, controlling, and evaluating. Manajemen itu sebuah seni. Wow. Jadi setiap organisasi punya caranya.
Karena style kepemimpinan berbeda akan manage dengan art yang berbeda, itu cara mengekspresikan. Right. Jadi merencanakan, lalu kita mulai mengorganisasikan, itu saya juga bahas. Karena organisasi itu seperti structure kayak di tubuh kita itu kan tulang yang menopang badan. Ya. Makanya kalau kita salah duduk, benerin postur dulu ah. Kalau kita salah duduk menurut dokter dan terlalu banyak handphone begini itu nanti problem. Saya pernah salaman sama jemaat kan dia begini, lu asam urat? Enggak, kebanyakan main handphone. Jadi terlalu banyak dipakai begini. Nah, tulang tuh penting makanya supaya kita nggak osteoporosis. Ya. Kan dari kecil mesti minum kalsium dan lain-lain, vitamin D dan juga kayak sekarang aku angkat beban, kelihatan nggak? Nggak, karena pakai oversize. Iya, karena pakai oversize. Iya. Jadi aku pakai PT karena itu structure penting. Nah, banyak organisasi itu nggak diimprove. Jadi dari zaman kuda nggak pernah berubah, sedangkan dunia sudah berubah, jemaat sudah berubah. Lalu directing, bagaimana mendirect dengan cara yang baik. Controlling itu bukan kontrol begini, tapi itu ada sebuah QC yang baik. Seringkali kita berpikir menjalankan sesuatu baik tapi nggak ada sistem bagaimana itu bisa jalan. Dan yang terakhir adalah evaluating. Saya itu salah satu hari yang ngeri itu hari Selasa. Itu dimana semua dievaluasi. Pastor kebanyakan bercanda, pastor khotbah kebanyakan, pastor lewat waktu semuanya. Terus waktu saya meeting sama tim kepemimpinan dimana mereka bisa ngomong apa aja untuk hidup saya. Gitu, jadi mesti begini, mesti begitu. Tapi itu menolong keseluruhan manajemen hidup saya, leadership. Ya. Itu mungkin secara sederhana yang saya coba bahas di manajemen. Di buku di bagian manajemen gitu ya. And again, I think a lot of wisdom, a lot of principles yang kita bisa dapetin di sini. Tapi ngomongin soal kesuksesan hari ini, I'm pretty sure Pastor Juan sendiri juga setuju if I say bisa berada di sini, bisa berada di GBI Gilgal ini dan it's not because of yourself. Selain Tuhan, pastinya banyak sekali orang-orang yang mungkin bahkan nge-guide seorang Juan Mogi juga gitu. Di sini ada satu quote yang saya suka banget. Mengapa setiap orang percaya harus menjadi murid? Ya kan? Itu artinya seorang Pastor Juan Mogi sendiri adalah seorang murid. Padahal udah menjadi seorang pemimpin, tapi tetap menjadi seorang murid at the same time gitu. Dan di sini juga ada satu bab tentang mentorship. Apa sih arti mentorship buat seorang Juan Mogi dan siapa yang boleh menjadi mentor dari seorang Juan Mogi? Ya, saya seperti ini pertama karena anugerah Tuhan, tapi nggak lepas dari orang-orang yang luar biasa. Saya punya mentor-mentor. Karena kan Tuhan bilang, pergi jadikan semua bangsa murid, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ajarkan segala sesuatu berarti ada yang di firman. Ya. Seringkali firman tuh banyak sekali prinsip-prinsip manajemen. Ya. Tapi bagaimana kalau kita punya mentor, itu orang yang sudah berjalan lebih dulu dari kita. Dan mereka itu punya kemampuan untuk menolong kita. Saya itu mencari, saya punya mimpi ini, apa yang saya butuhkan. Anugerah saya yang pertama, saya punya dapat papa mama yang terbaik. Itu adalah papa mama rohani dan papa mama jasmani saya. Right. Dari papa saya belajar bagaimana jadi papa yang baik. Nggak sulit bagi saya untuk jadi papa untuk Carissa, karena itu kayak film saya lihat dalam hidup saya. Bagaimana menjadi suami yang baik, karena saya lihat bagaimana papa saya memperlakukan mama saya. Itu saya terapkan dalam pernikahan. Saya nggak bisa ngomong banyak, yang harus ngomong harusnya istri saya sama anak saya. Benar nggak saya lakukan itu. Dan saya belajar tentang integritas keuangan dari papa saya. Tepat waktu, hati seorang gembala, kebesaran hati. Ada banyak tentang hati, tentang hidup. Dari mama saya belajar dia seorang penginjil yang luar biasa. Seorang ibu yang care, seorang yang sangat generous, murah hati. Kemurahan hati yang saya punya tuh banyak. Dari mama saya dia bilang, kamu walaupun susah nggak boleh pelit, kamu harus murah hati. Dan ada banyak hal, itu mentor yang bagi saya anggap mentor papa mama saya. Yang kedua yang masuk dalam hidup saya itu adalah Pastor Jonathan Patiasina, yang saya senang banget hari ini bisa hadir. Saya panggil Kak Jo dan Kak Ina. Kak Jo datang ke rumah, sering nginep di rumah dan dia ngajarin saya banyak hal.
dia ngajarin saya pelayanan youth. So kalau ada teman-teman youth yang hadir dan dulu dari youth ada, itu saya diajarin banyak hal. Gimana sih pelayanan anak muda tuh seperti apa. Lalu saya diajarin berkhotbah yang baik seperti apa. Karena beliau kan dosen sekolah teologi ya. Papa saya baik, papa saya ngajarin jadi gembala yang baik. Dia masih ingat, "Pah, saya disuruh khotbah gimana caranya?" Dia kasih saya buku udah tua banget. Bahasanya masih yang pakai TJ gitu ya. Terus gue bilang, gue gimana khotbahnya ya. Tapi Kak Jo melengkapi mentorship dari papa bagaimana berkhotbah. Saya gak pernah naik pesawat. Orang pertama yang barit saya naik pesawat tuh Kak Jo. Itu ke Surabaya. Saya tahu saat itu juga dia bukan orang kaya. Saya tahu juga duitnya berapa ya. Nggak tahu ya kalau diam-diam kaya. Jadi tapi kok ngapain dia bayarin gua tiket pesawat. Thank you Kak Jo. So dia yang berkati pernikahan saya. Seorang tuh kan. Sungguh loh, kolesterol saya bagus, darah gula bagus, kenapa gue jadi suka nangis? Nggak pernah lupa orang-orang yang baik dalam hidup saya. Sayang aku belum punya pesawat sendiri Kak Jo. Ada kecil-kecil dulu pelayanan di Garuda, tapi kecil. Tapi saya nggak pernah lupa dalam doa saya. Thank you. Yang ketiga adalah Pastor Jeffrey Rahmat dan istri. Saya nggak tahu sih sebetulnya dia nganggap saya anak bimbingan enggak, tapi menurut saya dia orang ngomongnya padanya. Pastor Jeffrey ngajarin saya gimana jadi pemimpin yang sehat. Bagaimana bangun gereja yang sehat. Bagaimana ngajarin pemimpin tuh harus punya nilai. Gereja harus punya nilai. Makanya Gilgal sekarang punya nilai. Pas Jeffrey kalau lagi khotbah, cek aja semua yang melayani, tanya apa nilai Gilgal? Pasti mereka jawab Fiesta. Itu bukan chicken nugget, itu family, integrity, enthusiasm, serving, teamwork, attitude. Ini pengalaman yang luar biasa sekali. Saya nggak pernah ngelihat orang nangis sambil bercanda gitu. Ini jujur, this is supernatural for me. Tadi suruh be real, udah real, bingung. Terus? Be fun, be real, bingung. Iya. Bisa buat buku ke-6 tuh. Guys, saya akan terbitkan buku ke-6 di usia 60 tahun saya. Be fun, be real, bingung. Oke. Nah, kadang Tuhan tuh bisa kasih hikmat juga lewat orang-orang dari Taman Safari. Oke. Dia ngajarin saya banyak hal. Kemarin baru sebelum lebaran makan, udah makan enak-enak, gue ajak tempat bagus. Gue mau ngomong nih malu, terus dia ngomong. Jadi ada aja, tapi setiap ngomong, Jeff sore gue catat ya. Catat, pulang saya sharing, saya diajarin gini, saya diajarin gini. A lot of gold yang merubah kehidupan saya. Thank you Pastor Geoffrey dan Angela. Saya menghargai semuanya itu. Dan gak lupa seorang mentor saya yang terakhir, yang membentuk kita tuh gak tahu ya kenapa namanya gereja karismatik lah, pendeta apalah, tapi saya bilang enggak, saya kalau mau jadi pendeta yang benar, kan tadi suruh khotbah yang benar mimpi saya mesti belajar teologi. Nyari. Mohon maaf ya kalau ada yang sekolah teologi lain, tapi nggak tahu kenapa Tuhan bawa saya klik dengan Harvest International Theological Seminary Hits. Nanti dicek ya. Saya ambil sekolah Alkitab di sana dan Pastor Jimmy saya banyak belajar tentang menjadi seorang pemimpin. Saya belajar banyak hal selama saya menyelesaikan master saya. Thank you so much. Dan
Kalau Bapak Ibu Saudara, saya ngajar ada dasar-dasar teologi yang menyimpang, nanti saya bisa kenalin juga sama Pastor Jimmy Untoro. Tapi so far doktrinnya sehat, jemaat bertumbuh dan berbuah. Dan Daniel, boleh nggak, saya nggak pernah secara pribadi, personal, memperkenalkan mereka, saya selalu sebut mentor mereka. But this time I want to take time to honor them. Dan saya tahu Kak Jo tuh tinggalnya di Melbourne. Wow. Dan dia ada hadir di sini bagi saya sebuah joy. Ya. Pastor Jeffrey rapat pemimpin, tadi Pastor Afi bilang gara-gara lu semua pemimpin rubah tiket balik ke sini. Ya antara terharu juga, senang sih sebetulnya. So boleh nggak saya mau undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri sama-sama, and allow me to invite Papa Mama saya yang tersayang, Pastor Wem dan Matty Mogi untuk ada di depan. Mengundang Pastor Jonathan dan Ina Patiasina untuk ada di depan. Pastor Jeffrey dan Angela Rahmat untuk ada di depan. Pastor Jimmy Untoro untuk ada di depan. Wah, thank you. Thank you. Ini buat Papa Mama. This is so inspiring by the way. Kita jarang banget honoring our parents just to say thanks, and this is such a beautiful moment, Pastor Juan. Yang kedua, saya ketemu Pastor Jimmy Untoro. Saya nggak bisa berterima kasih cukup untuk semuanya, tapi saya janji semua yang ada pendeta-pendeta kita, saya sudah kirim sekolah teologi ya semuanya. Tapi pilihan sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Dan biar Pastor Jimmy bisa bangga bahwa semua pengajaran itu semuanya ada theological background semuanya. Thank you so much. Thank you so much. Untuk Pastor Jeffrey Rahmat, thank you so much. Thank you for the friendship. Setiap yang kamu ngomong, walaupun kadang-kadang saya pikir ini orang galak banget ya. Kan susah bedain kamu galak sama enggak. Tapi semua note itu saya nggak pernah buang. So I appreciate it, I honor you, and thank you so much. Boleh peluk nih. Pastor Angela, thank you so much. Maaf kalau suaminya sering dipinjam makan siang. Pastor Jeffrey, thank you so much. Kak Jo, thank you so much. Kita sekarang ada Next Gen Conference. Kita ngajarin semua yang Kak Jo pernah ajarin. Thank you untuk ngajarin saya khotbah. Dan notes-notes itu yang membuat saya bisa ada seperti sekarang ini. Thank you so much. Kaina, terima kasih. Ini buat Kak Jo sama Kaina. Okay, thank you. Terima kasih kepada semua mentor-mentor, orang-orang yang telah berjasa dalam hidup seorang Juan Mogi. Dan kalau misalnya ngomongin soal orang yang berjasa, pastinya bukan hanya mentor ini saja, tapi Cilusi dan juga Carissa bisa naik ke atas panggung juga. Kita pengen dan di sini Pastor Juan sendiri juga pengen memberikan sesuatu untuk Cilusi dan juga Carissa. Sayang, ini buku yang aku tulis. Ini untuk kamu baca, karena buku ini bisa ada karena kehidupan kita. Ada satu bab yang aku tulis tentang keluarga, aman, gak ada rahasia-rahasia. Carissa, ini
perjalanan Dedi selama 50 tahun. Keep it. Semoga jadi berkat. Thank you so much, Cilusi. Thank you so much, Charissa. Okay, I think we're gonna close this talk, obrolan kita. And sebagai closing statement, mungkin saya balik lagi ke judul buku ini ya, Be Fun, Be Real, Be You, dan filosofi di balik ini. Karena saya ngelihat sebagai pengikut Kristus, sepertinya untuk be fun itu kayaknya sebuah kata-kata yang kadang-kadang bisa dianggap, haram gitu untuk seorang Kristen. No, you cannot have fun. Harusnya, ingkari daging, deny your flesh, carry your cross, and follow me, gitu kan. Jadi nggak ada tuh have fun. Pertama-tama, don't think about fun, benar-benar think about following Jesus. Jangan dengerin musik-musik duniawi. Kayak tadi musik apa tuh saya sendiri juga nggak tahu, saya dengerinnya Hillsong terus soalnya. Nanti ada Coldplay. Coldplay, Maroon 5 tadi kan, abis itu ada Ed Sheeran, like no, itu lagu duniawi banget, harusnya dengerin lagu lagu bukan sekuler, lagu religius gitu, lagu praise and worship aja. Be real, you cannot really be real, ketika ada orang nanya gitu, how are you? I am good, I am great by the grace of God. Padahal keluarga lagi berantakan, tapi he always have to say good and I am blessed by the grace of God. Cannot be real. Di gereja itu sepertinya you cannot be real. You have to be great because Jesus loves you. Kita anak Tuhan, kita adalah orang yang diberkati. No, there's no such thing. And be you, no, itu jauh banget. Harusnya be Jesus, bukan be you. Jadi saya ngerasa buku ini ditulis oleh seorang Juan Mogi sebagai seorang pendeta. It's paradoxical dari yang namanya sebuah aturan-aturan gereja. Would you agree with that? What do you think? Mungkin saya bisa langsung simpulkan kenapa saya bisa keluar dengan judul ini. Sedangkan di kekristenan yang terjadi adalah paradoks yang sebaliknya. Karena saya kalau baca Alkitab saya ngerenungin ya mulai dari be fun, Tuhan kita tuh fun banget. Adam itu bersyukur banget bisa jalan bareng dengar suara Tuhan Allah di taman itu. Saya main sama Daniel aja seneng. Saya main sama Pastor Jeffrey, Kak Jo, pergi sama Jose, sama Jos, kita fun banget. Sama ciptanya aja seneng, apalagi sama penciptanya. Dan menurut dia juga, kita anak nih. Dia ngeliat anak ini tuh fun banget. Kan orang tua suka pede sama anaknya, kan gak bilang anak gue jelek banget, gak ada. Anak saya tuh lucu banget, pinter. Lucunya apa ya? Jadi sampai dia mau turun ke dunia nebus kita. Yeah. Dan gak pernah diceritain waktu dia turun kayu salib nih. Gara-gara lu tuh katanya gini sampai gue mesti turun ke dunia lahir di gini. Gak pernah. Dia mengabaikan keinaan, ganti sukacita. Yeah. Dia lakukan semuanya dengan fun. Jadi kalau ada orang ikut Tuhan sedih, menurut saya ada sesuatu yang salah sih. Wow. Dia itu kan joy. Dia itu sukacita. Harusnya kalau kita terima Yesus ada sukacita di sini. Benar, bayar harga, pikul salib, bla bla. Karena kepada kita dikaruniakan bukan hanya percaya kepada dia, tapi juga menderita bersama dengan dia. Tapi kalau nggak ada joy-nya lagi dalam bayar harga, menurut saya ada sesuatu yang salah. Sehingga saya coba balik paradigma itu, kekristenan adalah sesuatu yang fun. Dan itu kita hidupi, melewati pembentukan krisis, banyak tantangan. Nggak punya anak 7 tahun, krisis ekonomi sekian lama. 1 tahun 3 kali masuk rumah sakit, saya didiagnosa leukemia, HB darah normal 16, saya tinggal 4, gak ada harapan untuk hidup, banyak sekali. Tapi sampai sekarang kok masih bisa fun. Yang kedua, be real. Tuhan ciptakan kita serupa dengan gambarannya, harusnya kita bangga. Kenapa harus pakai topeng? Jadi apa adanya kita otentik. Makanya ada istilah munafik kan luar sama dalam gak sama. Dan
hidup pakai topeng capek. Jadi itu real, jadi kita lagi capek, bilang capek, kita lagi sedih, bilang sedih Ya. gitu. Dan biu artinya gini, Tuhan ciptakan setiap kita unik. Bayangin kalau saya pengen tinggi kayak Daniel, pengen kurus kayak Daniel, dan semua diciptakan mukanya mirip semua sama Daniel. Bayangin kepik, keglodok, mukanya mirip Johan Mogi, kan nggak seru lagi. Kita mau milih cowok, calon suami juga bingung kan, saya model begini, mata sipit, gemuk pendek. Jadi Tuhan ciptaan kita unik dengan style kepemimpinan, karakter, kepribadian. Menurut saya biu, jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Johan Mogi adalah Johan Mogi, Daniel Mananta adalah Daniel Mananta. Dan kita jadi fun. Yeah. I love that. So, thank you so much, Pastor Juan. I think obrolan kita malam ini, it's more than just celebrating your life. It's more than just the launching of the book. It really is sebuah momen di mana surga pun juga ikut tersenyum melihat malam hari ini. So, Tuhan tersenyum bersama malaikat-malaikatnya dan bangga sekali. Dan kita ngelihat generational ya, dari Pastor Wem tadi dan juga Pastor Meti, dan habis itu sampai ke Juan Mogi dan Carissa juga, dan begitu banyak jiwa-jiwa yang telah tertransformasi di Gilgal ini. So really kita cuma bisa berdoa selalu for God to give you more and more blessing, and you will be filled with so much revelations. Amen. And you will be guided more and more with Holy Spirit. So thank you so much pada semua saudara. Thank you, Pastor. Really. Thank you so much. Daniel, aku mau ngasih sesuatu untuk Daniel. Ini nggak tahu nih. Jika kamu minum air dari tempat ini, wow, kamu akan tetap haus lagi. Tapi ini kamu gak akan bisa temu dimanapun. Makanya termasuk desain semua merchandise itu semuanya limited. Dan ini yang saya pakai, dan ini salah satu yang saya suka. Kamu kan suka maraton, suka lari. Jadi biar setiap kali kamu ini kamu ingat aku. Amin. Butuh air kehidupan. Yes. Thank you. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Juan Mogi. Thank you for coming. Tuhan berkati setiap kita.